Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat berjumpa kembali ya dengan channel Kang Tambang. Hari ini kita bahas tentang instrumen panel di dalam kabin Articulate Polpo A40G. Jadi untuk pengenalannya bisa kita mulai dari switch yang ada di kiri ya. Ini dari sini sampai sini itu semuanya adalah lampu-lampu ya. Yang ini adalah lampu utama yang bagian bawah. Ini lampu utama yang bagian atas kabin. Ini lampu tire. Lampu tire ya. Yang ini adalah lampu rotari. Yang ini adalah kecerahan display ya. Yang ini adalah AC, pengatur AC. Ini sirkulasi dari arah luar atau dari dalam, bisa kita pilih modenya di sini. Ini untuk AC-nya sendiri. Kalau nyala berarti dingin, kalau mati berarti panas ya. Ini untuk blowernya, kecepatan anginnya ya. Ini untuk pengatur suhunya. Kita mau pakai 18 derajat, 20 derajat, 22 derajat. Itu bisa kita atur di sini. Nah, yang ini untuk pengatur arahnya ya. Pengatur arah anginnya. Terus ke sini nih, ini ada tombol klakson. Ini adalah klakson ya. Kalau kita tarik ke atas begini, dia posisinya lampu jauhnya ngedim. Kalau ke bawah itu berubah jadi lampu jauh. Kalau kita dorong ke depan, fungsinya adalah untuk menyalakan lampu sen kanan ya. Kalau kita ke belakang itu lampu sen kiri. Kita ke monitornya. Untuk di sini adalah gauge fuel ya, untuk mengukur jumlah fuel yang ada di dalam tangki. Yang ini speedometer, mengukur kecepatan pergerakan unit. Yang ini adalah RPM-nya atau tachometer. Ini mengukur putaran engine ya, putaran engine. Ini gauge yang di bawah ini tekanan ya. Ini tekanan rem belakang. Yang ini tekanan rem depan. Nah, di sini ada lagi tuas ya. Ini adjuster steering ya. Kalau kita tarik ke atas begini, ini untuk menyetel ketinggian steeringnya. Kalau kita dorong ke bawah begini, itu menyetel kemiringan steering. Lanjut ke sini nih, ini ada keypad ya. Jadi untuk P2H awal shift itu kalau di luar kabinnya kita cepat aja ya, karena kita hanya memeriksa tire dengan kebocoran-kebocoran hose. Untuk pengecekan level-levelnya kita tidak disarankan lagi untuk mengecek di manual ya, pengecekan di luar kabin, karena untuk pengecekan level itu sendiri, karena kalau menggunakan dipstick itu bahaya terkontaminasi dengan debu. Jadi kita menggunakan namanya keypad ini. Ini untuk P2 oli engine ya, bagian-bagian mesin. Nomor 1 kita tekan saja, set, baru kita pilih. Nah, setelah selesai kita P2H, ketika kita mau pindah ke 2 ini jangan lupa tekan escape dulu. Karena kalau kita tidak tekan escape, dia tidak akan fungsi ke nomor 2. Jadi sama juga ini untuk transmisi. Kita tinggal pilih, lalu tekan yang ini arah atas, arah bawah, atau arah atas. Jadi kalau mau pindah lagi menunya, kita tekan escape lagi. Kita masuk lagi ke pengecekan oli hidrolik. Masih sama caranya ya. Habis itu pengecekan ini untuk diferensial, oli diferensial. Yang ini untuk tegangan oli. Nah, yang nomor 6 ini untuk display. Kalau kita tekan ini nanti muncul di situ HM unit kita, itu bisa kita tekan di sini. Nah, ini nomor 7 ini adalah pesan-pesan, biasanya berhubungan dengan ada error atau gimana, errornya kerusakannya apa, errornya gimana, kita tinggal cari tahu di menu nomor 7. Nah, nomor 8 ini untuk informasi ya, tanggal, jam, itu nomor 8. Nah, 9 ini adalah menu untuk settingan. Yang bisa kita setting di sini adalah
pemanas spesial ya. Entah kita mau aktifkan pemanas spesial atau tidak, itu bisa kita setting di sini. Nah, nomor yang angka 0 ini adalah circle time. Circle time kita di sini, menu ini ada terlihat total tonase, total retase, konsumsi fuelnya berapa, itu bisa kita lihat di sini semua ya. Lanjut ke sini, ini adalah engine stop ya, engine stop, emergency engine stop. Jadi yang ketika kita tekan ini, sirkulasi fuel yang masuk ke ruang bakar engine itu dihentikan. Jadi engine akan mati, karena ditakutkan kalau untuk unit diesel itu biasanya mengalami diesel runaway. Itu engine meskipun kontak sudah mati, itu engine-nya masih menggila ya, menggila, mengeluarkan asap hitam tebal atau asap putih tebal. Kita bisa matikan melalui sini. Nah, ini ada switch idle time. Fungsinya switch ini ketika kita nyalakan engine lalu mau berhenti operasi, kita mau mematikan engine, ketika kita aktifkan seperti ini, engine tidak akan langsung mati meskipun kunci kontak sudah posisi di angka 0. Engine tidak akan langsung mati, jadi dia akan idle selama 3 menit. Nah, itu fungsinya ini, switch ini. Jadi setiap akhir shift, setiap kita ingin mematikan engine, kita wajib mengaktifkan tombol idle ini ya, karena harus idle dulu untuk menstabilkan putaran oli engine. Ini pemanas spesial, astagfirullah. Ini adalah pemanas jok ya, untuk pemanas jok, dan kita tidak perlu gunakan karena kita berada di daerah yang memang sudah panas. Dan ini adalah switch lampu hazard. Ini kalau kita breakdown, kita gunakan lampu ini, habis itu pasang safety cone ya. Terus ini ada kunci kontak, ini pemantik rokok ya. Nah, ini kembali ke sini, ini ada namanya cruise control, switch cruise control. Ini untuk nambahnya, ini untuk nguranginya. Cruise control ini gunanya untuk di gas ya. Cruise control itu untuk mengatur gas, nambah gas. Jadi cara pakainya, ketika kita pakainya itu hanya di tanjakan dan jalan datar yang panjang ya. Jadi kalau kaki ini udah pegal nginjak gas, kita tinggal tekan ini, jadi dia udah otomatis ngelok gasnya. Jadi kita tidak perlu nginjak gas lagi, bisa kita istirahatkan. Nah, untuk menonaktifkannya, kita cukup menginjak service brake, dia akan otomatis mati sendiri. Lanjut ke sini, ini adalah switch downhill ya. Ini fungsinya, dan kita pakainya itu di turunan saja. Ini di turunan. Fungsinya itu menyamakan putaran, menyamakan kecepatan dari atas sampai ke bawah. Jadi kalau kita pakai ini, tekan gini, ketika kita menurun, kecepatannya akan stabil. Kecepatannya di awal dan kecepatannya di akhir akan tetap sama. Jadi kita tidak perlu nginjak service brake, nginjak retarder, cukup kita gunakan yang ini, downhill. Nah, di depan ini adalah engine brake. Jadi kalau kita mau melakukan pengereman ya, dengan cara mengurangi kecepatan, bukan menghentikan kendaraan ya, mengurangi kecepatan, itu cukup kita tekan ini. Jadi kecepatannya akan berkurang. Namun ini hanya untuk kosongan. Ketika kita bermuatan, tetap kita menggunakan retarder. Nah, lanjut ke sini. Ini adalah lock transmisi. Lock transmisi ini berguna ketika tuas transmisi kita pakai kecepatan giginya di D ya, di D. Jadi misalnya kita mau pakai di gigi 4, di gigi 4 ya, kita tinggal tekan seperti ini, maka dia tidak akan mudah pindah ke atas, ke gigi 4. Misalnya kita pakai gigi 4, dia akan pindah ke gigi 5, tidak akan mudah pindah ke gigi 5. Namun bisa turun, ketika RPM-nya turun, giginya bisa turun main ke 3 atau 2 atau 1. Nah, sedangkan untuk posisi bermuatan kita diwajibkan ke 1. Meskipun A40G ini sudah sudah seri terbaru ya. Dari orang polponya sendiri itu boleh menggunakan D kalau dia muatnya datar, atau 3 juga tidak masalah. Namun saat Anda pengetesan, teman-teman dites,
oleh trainer-trainer di perusahaan, usahakan startnya itu di satu. Setelah berjalan boleh langsung tarik ke D. Seperti itu ya. Itu beda ya, kalau dari polponya langsung itu boleh langsung menggunakan D. Namun untuk trainer perusahaan sendiri, mereka punya standar sendiri. Itu untuk mencegah kerusakan transmisi ya. Infonya seperti itu. Kita netralkan. Nah, ini ada tuas LDB tombol LDB. LDB ini adalah loading damping brake. Itu di tes teori itu muncul semua nih ya, LDB. Fungsinya adalah pengganti rem parkir ya, pengganti rem parkir, namun lebih simple lagi dia. Pengganti rem parkir ketika kita mau loading atau mau dumping atau posisi kita antri, kita cukup tekan ini. Jadi ketika tekan ini untuk ngerilisnya, atau ketika kita masukkan gigi D atau majukan unit atau mundurkan unit ya, dia akan otomatis mati dengan sendirinya, nonaktif dengan sendirinya. Jadi ini lebih ringkas ya dibanding dengan rem parkir. Yang ini untuk naikkan dam ya, tuas dam, naikkan dam, turunkan dam. Jadi kalau kita naikkan dam saat melakukan pengetesan, maksimalkan RPM-nya di 1500 ya untuk ngangkat bezelnya. Itu sudah anjuran dari orang polponya langsung. Dan di sini ada namanya ATC ya, Automatic Traction Control. Ketika kita tekan A seperti ini automatic traction controlnya otomatis sudah aktif ya. Fungsinya dia menggantikan 6x4 dan 6x6 secara bergantian sesuai dengan kondisi jalan. Jadi ketika jalan licin, 6x6-nya akan aktif. Ketika jalannya sudah tidak licin lagi, dia akan kembali ke mode 6x4. Dan perlu Anda ketahui, untuk ADT sendiri penggerak utamanya awal itu adalah 6x4. Kecuali diploknya diaktifkan, baru dia menjadi 6x6. Jadi kalau kita ini aktifkan, dia akan otomatis. Nah, kadang ini ada kegagalan. Sering namanya itu ATC hunting. ATC hunting ini ketika ATC-nya ini aktif secara cepat, aktif lalu mati, lalu aktif lagi lalu mati, maka kita disarankan menggunakan yang manual ya. Ini namanya diplok manual yang di depan. Ketika kita tekan begini, dia otomatis aktif. Cara mematikannya, kita tekan lagi begini seperti ini, maka dia akan mati dengan sendirinya. Nah, terus ini ada rem parkir ya. Untuk nonaktifkannya seperti ini, itu nonaktif. Kita tekan seperti ini, dia aktif kembali. Dan ini adalah pemecah kaca. Ini pemecah kaca untuk keadaan emergensi. Nah, kita bisa fungsikan pemecah kaca ini di mana? Ini ada juga di soal-soal tes ya. Pastikan ada stiker seperti ini. Ini stiker jalur evakuasi. Jadi kita bisa gunakan pemecah kaca ini hanya di kaca yang ini. Nah, kalau di kaca yang seperti ini, yang polos, dia nggak ada stikernya, itu kita dilarang gunakan karena di sini ada ribbonnya ya, pelapisnya. Jadi dia nggak akan pecah semua. Beda dengan yang ini. Yang ini kan sudah ada informasi bahwa ini adalah jalur evakuasi. Jadi ketika kita pecahkan, kacanya akan langsung otomatis rontok. Jadi kita tidak perlu capek-capek lagi bersihkan kaca. Itu perbedaannya yang ada stiker sama yang tidak ada stikernya. Setelah itu kita lanjut yang ke atas dulu ya. Ke atas ini adalah kamera mundur. Ketika posisi kontak on, dia otomatis nyala ya. Otomatis nyala tuh kamera mundur. Itu bisa disetting juga, itu udah Android. Tapi tidak bisa dipakai nonton YouTube ya. Yang ini adalah lampu kabin, jadi nyalakannya tinggal tekan seperti ini, nyala. Ini juga seperti ini. Nah, ini tempat untuk ngecas HP ya. Dan ini udah tab-nya udah bagus lah, udah bisa pakai flash disk ya untuk nyalakan musik. Namun untuk ditambang sendiri tidak disarankan menggunakan musik. Dan ini ada untuk pelindung dari silau ya. Jadi tinggal tarik. Untuk apanya menggulung kembali, tinggal kita dorong seperti ini. Nah, oke. Kita ke bagian kaki-kaki nih. Di bawah ini ada yang kanan, ini adalah
pedal akselerator atau pedal gas. Yang ini adalah service brake. Jadi ini dipakai hanya untuk menghentikan unit ya, tidak dipakai untuk mengurangi kecepatan. Untuk mengurangi kecepatan kita gunakan retarder. Ketika kecepatan kita ingin kurangi, kita gunakan retarder. Nah, service brake ini ketika kendaraan sudah bergerak di bawah 10 km per jam, kita bisa gunakan service brake untuk menghentikan kendaraan. Nah, yang ini adalah 6x6 tapi all deep lock. Jadi roda dan gardan terkunci. Jadi di inter axle, inter wheelnya terpasang semua di sini. Beda dengan yang ATC tadi. ATC tadi dia hanya 6x6 inter axle. Kalau yang ini adalah 6x6 inter wheel. Cukup jelas ya. Itu untuk instrumen dalam kabin Volvo A40G. Jadi sisanya ada komponen-komponen tambahan seperti ini. Yang ini adalah auto loopnya ya. Jadi kita tidak usah ngapa-ngapain. Dia ini hanya posisinya itu ada lampunya nyala. Ini bisa juga kita P2H di sini ya. Ini untuk ngecek auto loopnya. Nah, itu ada warnanya hijau ya. Kalau hijau itu artinya auto loopnya full. Kalau dia merah itu auto loopnya kurang. Oke. Dan ada lagi tambahan di sini. Nih, ini adalah fire suppression. Ketika engine mengalami kebakaran, kita tinggal tekan ini. Ya. Namun hati-hati juga ya untuk nekan ini. Karena informasinya satu kali tekan untuk ngisi fire suppressionnya kembali itu habisnya di 8 juta ya. Lumayan mahal ya. Oke. Untuk sementara cukup ya. Untuk penggunaan switch yang ini dan fitur-fitur di Volvo A40G, nanti kita akan coba ground test langsung ya. Nanti kita kalau dapat sesuai medannya, nanti kita akan ground test langsung. Untuk sementara cukup dulu. Sekian dan terima kasih ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya agar channel ini berkembang, agar teman-teman yang lain kalau mau belajar di channel ini kan lebih mudah ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.